Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Andreas Tilun dan selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pernah nggak sih kalian bertanya, dari mana sih asal pembangunan jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan bantuan sosial berasal? Jawabannya adalah dari APBN dan APBD. Dua istilah ini sering banget disebut dalam berita atau media sosial, tapi nggak semua orang benar-benar paham. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu APBN dan APBD, bagaimana keduanya bekerja, dan kenapa kita sebagai warga negara perlu mengetahuinya. Jadi, yuk kita mulai. Pertama-tama, apa sih itu APBN? APBN adalah singkatan dari pendapatan, anggaran pendapatan, dan belanja negara. Ini adalah dokumen perencanaan keuangan dan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh DPR RI. APBN mencerminkan rencana pendapatan dan pengeluaran negara untuk 1 tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Lalu, dari mana negara mendapatkan uangnya? Pendapatan APBN meliputi pajak seperti pajak penghasilan, PPN, biaya masuk, cukai, dan lain-lain. Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP seperti dari BUMN dan sumber daya alam. Yang terakhir adalah hibah dari negara luar. Sedangkan pengeluaran atau belanja negara digunakan untuk seperti belanja pemerintah pusat seperti infrastruktur nasional seperti jalan tol, bendungan. Selanjutnya ada gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Lalu ada program pendidikan dan kesehatan nasional. Yang terakhir, ada pertahanan keamanan negara. Lalu, bagaimana transfernya ke daerah dan desa? Bagian ini penting, karena dari dana APBN juga disalurkan dari ke pemerintah daerah melalui dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana desa. Jadi, APBN adalah tulang punggung keuangan negara. Tanpa APBN, program-program pemerintah tidak dapat dijalankan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran akan tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Menurutnya, efisiensi masih menjadi perhatian utama pemerintah, seiring dengan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2025 yang sedang berlangsung. Evaluasi ini nantinya akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan alokasi anggaran 2026, termasuk penentuan pagu indikatif untuk kementerian maupun lembaga. Dirinya juga menyebut strategi efisiensi anggaran tahun 2026 akan mengacu asa cipta 8 prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas iya dilakukan, gitu ya. Jangan nanti kalian bikin judul yang berbeda lagi. Strateginya mengacu pada asta cita 8 prioritasnya Bapak Presiden baru dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang didevelop oleh kementerian lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, apa itu APBD? Kalau APBN adalah milik negara, maka APBD adalah milik daerah. APBD adalah singkatan dari anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota punya APBD masing-masing yang disusun oleh pemerintah daerah dan disahkan oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan dari APBD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Bagaimana sih pendapatan APBD berasal? Pendapatan APBD bisa berasal dari pajak daerah, seperti contohnya pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, retribusi daerah, seperti retribusi parkir dan pasar. Selanjutnya adalah pendapatan dari usaha milik daerah, dan yang terakhir adalah dana transfer dari pemerintah pusat. Lalu, seperti apa sih belanja APBD? Belanja APBD meliputi gaji ASN daerah, pembangunan infrastruktur lokal seperti jalan desa, jembatan, pasar rakyat,
Selanjutnya, ada program layanan publik seperti pendidikan, kebersihan, air bersih, dan kesehatan. Contohnya, saat Pemda membangun taman kota, memperbaiki jalan rusak, atau mengadakan pelatihan UMKM, semuanya dana lewat APBD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah. Persetujuan Ranperda menjadi perda tersebut disahkan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Riau pada Rabu 29 November. Dalam rapat paripurna tersebut, juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau yang juga berasal dari fraksi Partai Demokrat, Kelmi Amri, melaporkan bahwa APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 11 triliun. Adapun rincian pertamanya, pendapatan daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 10 triliun. Kedua, belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 11 triliun, meliputi belanja operasi sebesar 6 triliun, belanja modal sebesar 2 triliun, belanja tidak terduga sebesar 40 miliar, dan belanja transfer sebesar 2 triliun. Sedangkan untuk memenuhi belanja mandatori wajib pelayanan dasar, alokasi anggaran belanja terdistribusikan untuk fungsi pendidikan sebesar 26,68%, fungsi pendidikan sebesar 26,68%, fungsi kesehatan sebesar 11,86%, penguasaan aparatur pengawasan internal pemerintah sebesar 0,48%, penguatan sumber daya manusia 0,27%, belanja pegawai sebesar 23,43%. Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2024 ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal untuk mewujudkan efisiensi pendapatan dan pengeluaran, untuk menetapkan prioritas belanja daerah dalam 1 tahun tertentu, untuk menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk berita aktual lainnya, Anda dapat berlangganan Koran Haluan Riau dan juga akses melalui channel YouTube Koran Haluan Riau, serta website riaumandiri.co dan haluanriau.co. Lalu, perbedaan keduanya apa? Untuk mempermudah pemahaman kalian, yuk kita lihat perbedaan antara APBN dan APBD seperti dalam tabel berikut. Mulai dari aspek penyusunan, APBD disusun oleh pemerintah dan APBD disusun oleh pemerintah daerah. Untuk pengesahannya sendiri, APBN disahkan oleh DPR RI dan APBD disahkan oleh DPRD. Pendapatan utama, APBN memperoleh pendapatannya dari pajak nasional, PNBP, dan hibah. Sedangkan APBD memperoleh pendapatannya dari pajak dan distribusi daerah, dan juga transport dari pemerintah pusat. Untuk wilayah cangkupannya sendiri, APBN mencakup seluruh wilayah Indonesia, sedangkan APBD hanya mencakup satu wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya yang terakhir adalah fokus pengeluaran. APBN fokus pada program nasional, sedangkan APBD fokus pada kebutuhan daerah. Jadi, kenapa kita harus peduli pada ini semua? Sebagian dari kalian mungkin berpikir, ngapain sih kita tahu soal APBN dan APBD? Eits, tunggu dulu. Justru sebagai warga negara Indonesia, kita wajib paham. Kenapa? Karena uang yang dikelola berasal dari uang rakyat atau pajak. Sebagian besar dana dari APBN dan APBD berasal dari pajak yang kita atau orang tua kita bayar. Artinya itu adalah uang kita. Selanjutnya, agar kita bisa mengawasi penggunaan anggaran dengan paham APBD dan APBN, kita bisa mengkritisi program yang tidak tepat sasaran untuk transparansi dan memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan perorangan. Selanjutnya yang terakhir, agar kita melek anggaran dan siap menjadi warga negara yang aktif. Siapa tahu
suatu hari kamu dapat mengambil kebijakan. Jadi, paham APBD dan APBN bisa jadi bekal kamu untuk membangun negeri ini. Tahu nggak, kita sebenarnya bisa cek uang yang dikelola pemerintah daerah dan kita bisa pantau langsung pergerakannya. Jadi ada yang namanya APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dia isinya dokumen perencanaan pendapatan, kemudian belanjanya mau buat apa aja. Jadi dokumen itu nanti akan jadi acuan daerah untuk biayain pembangunan, biayain beberapa proyek gitu, dan hal-hal lainnya, termasuk pembiayaan di situ. Dokumen ini disusun oleh kepala daerah dan disahkan oleh DPRD setempat. Kalau kalian penasaran seperti apa APBD daerah kalian bisa cek di sini. Nah, temanku bisa lihat APBD semua daerah provinsi hingga kabupaten kota di seluruh Indonesia berdasarkan tahunnya. Contoh, coba kita lihat APBD Provinsi Lampung. Khususnya Kabupaten Lampung Selatan untuk tahun 2023. Di sini kita bisa lihat APBD Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari pendapatan, belanja, surplus defisit, dan pembiayaan. Pendapatannya ada dari pendapatan asli daerah. Ini yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri. Ada lagi TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa. Ini merupakan anggaran dari APBN pemerintah pusat yang ditransfer ke pemerintah daerah. Ada juga pendapatan lainnya yang terdiri dari hibah dan transfer antar daerah. Nah, pendapatan itu tadi dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Di sini teman Q bisa lihat prioritas belanjanya ya. Kalau pendapatan tadi tidak mencukupi, pemerintah daerah bisa melakukan mekanisme pembiayaan sesuai aturan yang berlaku. Nah, data APBD ini akan selalu update. Buat teman Q yang ingin mengolah data ini lebih lanjut, bisa juga download datanya dalam bentuk CSV di sebelah sini. Gimana? Kalian udah ngecek APBD tempat tinggal kalian? Kalau udah, jangan lupa share info ini ke teman-teman, supaya semua orang makin aware sama pembangunan daerahnya. Oke, bye. Nah, jadi kan kalian tadi sudah tahu apa itu APBD dan APBN, sumber pendapatan dan belanjanya, perbedaan keduanya, dan kenapa ini penting buat kita semua. Ingat, keuangan negara bukan hanya milik pemerintah. Itu adalah amanah dari rakyat. Kita punya hak untuk tahu serta mengawasi. Jadi, yuk jadi generasi yang melek anggaran. Bukan cuma tahu teori, tapi juga peduli pada prakteknya di lapangan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.